berada di bawah Letnan Sintong Panjaitan. Di studio RRI ternyata tidak banyak yang masih harus saya lakukan. Pegawai siaran Angkatan Bersenjata SIAB, salah satu acara tetap RRI yang dikelola anak buah Brigjen Sugandi, telah memainkan peran sebagai guide bagi tentara yang lebih dulu telah menduduki studio radio tersebut. Jadi, saya jalan-jalan saja sembari mengajak ngobrol pegawai-pegawai RRI yang sebagian besar memang sudah saya kenal. Tidak mudah. Teman-teman lama saya itu pada ketakutan, meski tidak ada kekerasan dalam pengambilalihan gedung studio yang terletak di Jalan Merdeka Barat itu. Salah seorang yang sangat ketakutan adalah Hamid Ismail. Menurut cerita teman-teman ketika saya masih magang, Hamid tadinya adalah orang Masyumi. Tapi, untuk mempertahankan kedudukannya di RRI setelah partainya dibubarkan, dia secara berangsur berubah bersikap dan bicara layaknya seorang revolusioner yang makin lama makin sulit dibedakan dari orang-orang kiri. Fenomena kiri mendadak seperti itu memang banyak terjadi di penghujung masa Orde Lama. Orang-orang ini sebenarnya menjadi kiri sekadar untuk selamat saja. Menjadi kiri dan Soekarnois adalah modus untuk survival pada masa itu. Karena itu tidak selalu mudah membedakan mereka yang revolusioner mendadak, yang Soekarnois, dan yang komunis. Tapi, orang seperti Hamid Ismail dan banyak lagi pencari selamat lainnya, akhirnya jadi korban pembersihan pasca Gestapo. Saya tidak tahu persis nasib Hamid. Setelah Gestapo, dia hilang begitu saja. Tidak jelas apa dia ditangkap atau menghilangkan diri agar terhindar dari pembersihan. Pokoknya dia tidak beredar lagi di RRI. Ketika Sugandi sedang memberikan taklimat kepada para petinggi RRI di ruang depan studio tersebut, saya kebetulan berdiri di samping Brigjen Ibnu Subroto. Saya teringat sesuatu dan spontan saja membisikkan hal itu ke telinga Pak Ibnu. Jenderal Ibnu Subroto menginterupsi Sugandi. Itu lagu Nasakom Bersatu tidak usah diputar lagi. Sejak itu, lagu ciptaan komponis Lekra, Subronto Kaatmojo, itu tidak terdengar lagi di Indonesia. Pasukan RPKAD yang merebut RRI itu berada di bawah komando Letnan II Sintong Panjaitan, komandan peleton dari Kompi Urip Sucipto. Saya baru mengenal secara pribadi perwira para komando tersebut kelak setelah dia berpangkat Mayor Jenderal. Ketika Sintong dan pasukan Baret Merah tiba di RRI, orang-orang Gestapo memang sudah pada pergi. Itulah penjelasannya mengapa pengambilalihan studio pusat RRI tidak menggunakan kekerasan. Yang lucu, rekaman pengumuman Gestapo ternyata masih terus disiarkan. Pegawai RRI takut menghentikannya, sementara Sintong dan anak buahnya tidak memperhatikannya. Akibatnya, para jenderal di markas Kostrad bingung ketika mendapat laporan dari lapangan mengenai telah dikuasainya RRI. Bagaimana dikuasai? Itu siaran mereka masih terus terdengar, teriak Kolonel Sarwo Edi lewat radio dari halaman Kostrad. Barulah Sintong sadar dan segera memerintahkan penghentian pemutaran rekaman tersebut. Lain cerita pengambil alihan gedung Telkom di Jalan Merdeka Selatan. Anggota pemuda rakyat dipersenjatai untuk menjaga pusat telekomunikasi tersebut, sempat melakukan perlawanan. Tentu saja dengan mudah mereka dilumpuhkan oleh anak buah Sarwo Edi. Malam itu saya tidur di kantor staf Angkatan Bersenjata, SAP, yang terletak hanya beberapa ratus meter dari gedung RRI. Gedung itu sekarang masih merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan. Komandan markas waktu itu adalah Brigjen TNI HVW, orang yang di kemudian hari pernah menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Kami nyaris tidak mungkin tidur, sebab selain karena kami hanya tergeletak di teras depan pintu keluar gedung belakang, berseberangan dengan kantor Menko Kasapnasution dan kantor Menhan sekarang, tanpa alas, para jenderal dan kolonel itu juga menghabiskan waktu untuk ngobrol sembari memantau perkembangan dengan menggunakan radio militer. Sebagai wartawan muda,
saya tertarik pada obrolan berdasarkan pengalaman para perwira yang berjuang pada zaman revolusi tersebut. Dari cerita-cerita mereka itulah saya dengar lebih jauh tentang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, serta pengalaman para perwira itu menumpasnya. Juga ada yang bercerita mengenai bagaimana Soekarno yang berjanji memimpin perang gerilya kalau Yogyakarta diserang, tapi akhirnya malah memilih menyerah kepada Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Para perwira yang bergerilya bersama Panglima Besar Sudirman pada umumnya anak-anak muda yang sebagian besar berumur sekitar 20 tahunan. Waktu itu mereka terlalu muda untuk mengerti politik. Yang mereka tahu bahwa Soekarno dan Hatta pernah berjanji akan ikut bergerilya jika Yogyakarta diserbu Belanda. Mereka juga tahu bahwa ketika pemerintah Prancis menyerah kepada Jerman pada awal Perang Dunia II, tentaranya otomatis ikut menyerah. Sudirman dan anak-anak muda itu tidak mau menyerah bersama Soekarno, sebab tindakan itu mereka anggap melanggar sumpah tentara. Dan karena Soekarno adalah juga panglima tertinggi, maka keputusan menyerah itu mereka anggap sebagai suatu pelanggaran sumpah, suatu pengkhianatan. Itulah salah satu akar dan cikal bakal konflik tentara, khususnya Angkatan Darat, dengan Soekarno. Yang waktu itu tidak disadari para perwira TNI tersebut, keputusan Soekarno tidak ikut bergerilya bukanlah suatu keputusan pribadi, melainkan hasil rapat kabinet yang menghasilkan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Janji Soekarno memimpin gerilya juga seharusnya dilihat sebagai lebih merupakan suatu trik politik menggertak Belanda, dan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai janji kepada pasukan TNI. Tapi apa boleh buat, pengertian dan tafsiran para perwira muda usia itu terhadap keputusan para pemimpin politik masa itu memasuki sejarah dan mengendap di sana tanpa pernah mengalami reevaluasi. Akibatnya, sikap merendahkan kekuatan politik sipil kemudian mewarnai dengan pekat pola pikir dan cara pandang militer Indonesia. Bagi anak muda seusia saya waktu itu, cerita-cerita dari masa lalu tersebut tergolong hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengalaman dan informasi yang saya dapatkan malam itu, kelak ikut berperan penting mendorong saya menjadi peneliti peran politik militer Indonesia. Terutama ketika tentara sudah dengan sempurna menguasai panggung politik. Dalam keadaan kurang tidur, pagi hari 2 Oktober saya ikut Brigjen Sugandi ke Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan. Sejak semalam, beberapa gedung di perkampungan atlet internasional gelanggang olahraga bekas tempat penyelenggaraan Asian Games dan Ganevo, di tempat itu sekarang berdiri Plaza Senayan dan beberapa apartemen, memang difungsikan sebagai markas komando darurat. Pasalnya, pada malam hari ada info, Angkatan Udara kemungkinan akan mengebom Kostrad. Menurut Brigjen Suparjo kemudian, dialah yang punya gagasan mengebom Kostrad, dan soal itu dibicarakannya dengan Omar Dhani di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Di kemudian hari, Marsekal Muda TNI Suyitno Sukirno, Panglima Komando Pertahanan Udara waktu itu, mengungkapkan bahwa perintah kepadanya pada malam itu agar menyiapkan 2 pesawat MiG-17 untuk menggempur mereka yang anti-Nasakom. Ada kemungkinan perintah itu berasal dari Leo Watimena yang malam itu selama 6 jam terbang dengan pesawat Hercules bersama Omar Dhani sebelum akhirnya mendarat di Madiun pagi harinya. Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang juga mendapat perintah mengirim pesawat pengebom ke Jakarta. Di tengah jalan, sebagian pesawat dari Malang itu dialihkan ke Bandung oleh Kolonel Udara Penerbang Ashadi Cahyadi, Komandan Pangkalan Udara Hussein Sastranegara di Bandung. Yang sempat mendarat di Halim Perdana Kusuma menjadi sasaran pengempesan ban oleh para prajurit RPKAD yang memasuki Pangkalan Udara itu keesokan paginya. Dari pesawat Hercules, Leo Watimena juga mengirimkan pesan keras kepada Pangkostrat agar jangan menduduki Halim sebab itu wilayah Angkatan Udara. Akan kami hadapi,
Ancamnya kalau Pangkalan Halim Perdana Kusuma diganggu. Ancaman itu disesali oleh Omar Dhani di kemudian hari sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Pangau itu dalam pembelaannya di depan Mahmilep, Mahkamah Militer Luar Biasa. Karena pimpinan Angkatan Udara yang ada di Halim Perdana Kusuma bertekad menghindari konflik, pasukan RPKAD dibiarkan masuk. Dan tidak terjadi apa-apa yang dramatis selain pengempesan ban pesawat yang parkir di sana. Manfaatkan perintah Pangti. Mungkin merasa kurang aman di Senayan, siangnya markas Kostrad beralih lagi ke Kompleks Pusat Pendidikan Departemen Sosial yang terletak di tepi perkebunan karet di Kelurahan Gandaria Selatan. Lokasi itu kini terletak di pertigaan Jalan Radio Dalam dan Jalan Haji Nawi. Dari markas darurat itulah, Pangkostrat Soeharto berangkat ke Bogor pada 2 Oktober, memenuhi panggilan Presiden Soekarno. Itu adalah pertemuan pertama Soeharto dengan Soekarno sejak meletusnya Gestapo. Daud Sinyal, terakhir wartawan senior koran Sinar Harapan, waktu itu anggota tim juru bicara Menko Hankam Kasab, bertugas di markas darurat Kostrad tersebut. Berikut ini kutipan dari catatan Daud Sinyal mengenai kegiatan di sana pada hari itu. Soeharto berangkat ke Bogor dengan pengawalan sejumlah panser, dan baru kembali menjelang tengah malam. Para jenderal segera berkumpul di sebuah ruangan untuk mendengar laporan tentang pertemuan Bogor itu. Untuk diketahui, Kompleks Pusdik Depsos itu terdiri dari sejumlah bangunan berwujud sekolahan dengan ruang-ruang kelasnya. Jendela-jendelanya dibiarkan terbuka, tapi karena tingkapnya cukup tinggi, orang di luar tidak bisa melongok ke dalam. Percakapan di dalam tidak bisa terdengar, dengungnya saja yang terpantul keluar. Namun, ada satu suara yang cukup jelas terdengar. Bunyinya, manfaatkan perintah Pangti. Itu adalah logat Bataknya Jenderal Nasution. Perintah kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban memang diberikan Soekarno hanya secara lisan. Beberapa jam setelah pertemuan Bogor itu, Presiden Soekarno merekam sebuah pidato radio yang disiarkan oleh RRI Pusat pada 3 Oktober pukul 1.30 pagi. Lewat pidato singkat itu, Soekarno menjelaskan, pimpinan Angkatan Darat pada dewasa ini berada langsung dalam tangan saya, dan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat sementara saya tunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro, Asisten 3 Menpangat, untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa tanggal 30 September tersebut, telah saya tunjuk Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad sesuai dengan kebijaksanaan yang saya gariskan. Dengan pidato singkat yang disiarkan lewat radio di tengah malam itu, Soekarno sebenarnya menerima kenyataan bahwa Soehartolah yang berkuasa. Pranoto Rekso Samudro tidak pernah sempat berfungsi sebagai pelaksana pimpinan Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian asisten personil Menteri Panglima Angkatan Darat itu, atas perintah Soeharto ditahan dengan tuduhan terlibat Gestapo. Di tangan Pranoto kabarnya ditemukan surat dari Kolonel Latif. Mengikuti penugasan Soekarno dan petunjuk Nasution, Soeharto memerlukan waktu sepekan sebelum akhirnya membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib dan mengangkat dirinya sebagai Panglima. Dalam wawancaranya dengan Kepala Pusat Sejarah ABRI, Brigjen TNI Tituler, Dr. Nugroho Noto Susanto pada 3 Maret tahun 1977, Soeharto menjelaskan tentang Kopkamtib itu sebagai inisiatifnya sendiri tanpa surat perintah dari Presiden Soekarno. Saya hanya berpegang pada perintah lisan bahwa mengenai pemulihan keamanan masih diserahkan kepada saya, kata Soeharto. Bahwa Kostrad memindahkan markas komando karena takut dibom, waktu itu mudah dimengerti mengingat besarnya kecurigaan para jenderal itu kepada Angkatan Udara. Setelah pada 1 Oktober mendengar dari radio pengumuman dukungan Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani, kepada Gestapo. Kecurigaan itu kemudian berdampak pada sikap amat tidak bersahabat para prajurit Angkatan Darat kepada rekan-rekan mereka dari Angkatan Udara.
Untuk waktu yang cukup lama, di tempat umum sulit dijumpai perwira angkatan udara yang muncul dengan pakaian seragam mereka. Dalam pembelaannya di depan mahkamah militer luar biasa, perlakuan kurang pantas terhadap anak buahnya itu dikisahkan oleh Omar Dhani. Mobil Laksda Abu Rahmat, mobil Letnan Udara 1, Luswara Husnul Khotimah, dan lain-lain ditabrak oleh jeep-jeep RPKAD. Ibu-ibu Auri yang belanja di luar Halim diludahi, juga pasukan Karbol yang berdiri di pinggir jalan dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal korban G30S, mukanya diludahi pasukan angkatan darat yang berada di atas panser. Kalau saya renungkan sekarang, keputusan mengungsi ke Senayan dan kemudian ke Gandaria itu memang terasa lucu. Sebab seandainya Angkatan Udara sejatinya berencana melakukan pengeboman, intel mereka tentu akan segera tahu juga bahwa pimpinan sementara Angkatan Darat sudah mengungsi ke Senayan dan kemudian ke Gandaria. Yang akan mereka bom pastilah Senayan atau Gandaria, bukan markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur yang sudah ditinggalkan. Tapi, itulah bukti bagaimana tingginya tingkat ketidakjelasan keadaan waktu itu. Hal demikian mudah menimbulkan kepanikan. Maka, gampang dimengerti kalau hari-hari itu semua orang mencari informasi, yang selalu diikuti dengan bring. Kata yang terakhir ini waktu itu dimaknai sebagai usaha menyebarkan sembari mencocokkan info. Begitu membudayanya kata info dan bring, beberapa waktu kemudian, yaitu ketika gerakan mahasiswa gencar melakukan demonstrasi anti-Gestapo, anti-PKI, kemudian akhirnya menjadi anti-Soekarno, kata info berubah makna menjadi suplai makanan, sedangkan bring berarti kumpul untuk makan. Sebagai reporter pemula hari-hari itu saya sibuk dengan tugas meliput aksi-aksi demo anti-komunis yang mendadak melanda Jakarta. Mula-mula sporadis dan diikuti oleh sejumlah kecil orang saja. Tapi, setelah pemakaman para jenderal dan Ade Irma Suryani Nasution, Putri Jenderal Nasution, sebagai korban-korban Gestapo, demo bertransformasi menjadi aksi massa dengan peserta yang makin lama makin membesar. Tema demonstrasi, bubarkan PKI. Demonstrasi besar pertama berlangsung di Taman Surapati, terletak di depan gedung Bappenas sekarang, pada 4 Oktober. Suasana amat tegang dan penuh kecurigaan tentang siapa teman dan siapa yang mungkin lawan. Teman saya, Fahrudin Yahya yang menyebarkan pamflet anti-PKI, entah bagaimana ceritanya, dikeroyok massa. Saya curiga ada kesalahpahaman. Saya sendiri hampir menjadi korban pemukulan Fahmi Idris yang menurut pengakuannya, sekian puluh tahun kemudian mencurigai saya anggota CGMI. Pada masa itu, saya dan Fahmi memang belum saling kenal, tapi Eki Syahrudin juga tokoh HMI, sering jumpa dan ngobrol dengan kami di rumah Wiratmo Sukito. Eki bahkan pernah mengajak saya masuk HMI dan dijanjikan duduk dalam kepengurusan HMI Jakarta. Tapi, karena merasa diri sebagai seniman, saya tidak tertarik masuk organisasi apapun. Fahmi dan Eki berjalan bersama memasuki Taman Surapati pada hari demonstrasi yang panas itu. Saya melihat mereka berjalan bersama dari arah Wisma Yani. Eki menghindar ketika Fahmi berjalan ke arah saya. Fahmi menggeledah saya dikelilingi orang-orang yang berwajah garang dan siap menerkam. Hanya kesaksian dan pembelaan Winarno Zain, seorang pengurus HMI asal Pekalongan, yang sudah saya kenal lama, yang akhirnya menyelamatkan saya. Dicurigai sebagai CGMI dan digeledah oleh Fahmi Idris bukan pengalaman dicurigai satu-satunya yang pernah saya alami. Di kemudian hari, setelah lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP, saya dicurigai sebagai HMI dan karena itu ditolak menjadi asisten dosen. FISIP Universitas Indonesia waktu itu memang dikuasai oleh orang-orang anti-HMI.
Nanti pada tahun 90-an oleh para aktivis anti pemerintah dari berbagai LSM, saya dicurigai sebagai intel tentara karena banyak berhubungan dengan militer yang merupakan objek penelitian saya. Menjadi diri kita sendiri, bebas dari aliasi partai dan golongan memang tidak mudah di Indonesia, sebuah negeri yang hingga kini masih belum menghargai kebebasan, pilihan, dan pencapaian pribadi. Individualisme datang terlambat di Asia Tenggara, tulis Wertheim dalam bukunya Indonesia Society in Transition. Akibatnya, orang tidak dikenal sebagai siapa dia melainkan orangnya siapa, dari ormas atau partai mana dia, anak buah siapa atau dari golongan mana dia. Pada hari yang sama, 4 Oktober, jenazah para jenderal diangkat dari dalam sumur mati yang ditutupi sampah di daerah Lubang Buaya. Esoknya pada 5 Oktober, Hari Angkatan Bersenjata, mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Suasana menjadi sangat dramatis dan tragis karena hari itu direncanakan digelar peringatan ulang tahun ke-20 ABRI secara besar-besaran. Ironisnya yang terjadi adalah pemakaman sebagian besar pimpinan Angkatan Darat. Jenazah diberangkatkan dari Markas Besar Angkatan Darat dengan ucapan perpisahan oleh Jenderal Nasution yang berdiri dengan dipapah menyampaikan pidato di sela-sela tangisnya yang tak tertahankan. Di dalam ruangan tempat para jenazah dibaringkan terdengar isak tangis dari anak dan istri para jenderal yang hari itu jenazah mereka segera dimakamkan. Yang saya ingat sangat memilukan tangisnya adalah istri Letjen TNI Suwondo Parman, Kepala Intel Angkatan Darat. Jenderal Parman adalah suami kedua Ibu Parman. Suami pertamanya juga tewas di tangan kaum komunis pada pemberontakan Madiun tahun 1948. Amukan masa anti-komunis seperti air bah, tak tertahankan setelah pemakaman para jenderal dan menjadi-jadi setelah pemakaman Ade Irma Nasution, beberapa hari kemudian. Ade Irma adalah putri bungsu Jenderal Nasution yang tertembak ketika pasukan Gestapo menggerebek rumah Menko Hankam KSAB di Jalan Tuku Umar 40 Menteng, pada subuh 1 Oktober. Jenderal Nasution lolos dengan memanjat pagar rumahnya, lalu meloncat ke halaman kantor kedutaan besar Irak, tetangganya. Salah satu kegiatan anti-komunis yang saya liput beberapa hari setelah pemakaman tersebut, adalah aksi pembakaran kantor Sentral Komite PKI di Jalan Kramat Raya yang terletak di depan kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama sekarang. Gedung yang belum selesai dibangun itu sedang terbakar ketika saya tiba dengan sepeda tua saya. Baru beberapa menit berada di depan kantor PKI yang sedang dilalap api, datang berita bahwa rumah DN Aidit di Jalan Pegangsaan Barat diserbu massa. Saya bergegas ke sana. Ketika tiba, massa telah bubar setelah memporak-porandakan kediaman resmi Menteri Koordinator Aidit tersebut. Dengan menunjukkan kartu wartawan yang ditandatangani oleh Brigjen Sugandi, polisi yang berjaga di sana mengizinkan saya masuk. Rumah Wakil Ketua MPR, Aidit, itu sekarang kantor Golkar DKI, sudah berantakan. Sembari mengamati ruangan demi ruangan yang telah diobrak-abrik massa, seorang tua pelan-pelan muncul dari arah dalam. "Bapak siapa?" tanya saya dengan sopan. "Saya Abdullah Aidit, bapaknya DN Aidit, antara Solo dan Boyolali. Saya meninggalkan rumah dinas pemimpin tertinggi komunis Indonesia dengan mengantongi satu rol kecil pita rekaman. Saya menduga rekaman itu dokumen politik penting. Tapi, ketika pita rekaman itu kami putar ternyata isinya pengajian Islam yang dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di kemudian hari, saya baru tahu bahwa pada masa kecil di kampungnya, DN Aidit bukan saja belajar mengaji Al-Quran, bahkan beberapa kali menamatkan kitab suci tersebut. Pada masa kecilnya, DN Aidit konon juga dikenal di lingkungan dekatnya sebagai pembaca Al-Quran yang fasih. Sekitar sebulan setelah meletusnya Gestapo, sebagai reporter muda, pada awal November saya mendapat tugas ke Jawa Tengah. Pada penugasan pertama di luar kota tersebut,
saya harus meliput operasi RPKAD membersihkan Gestapo dalam tubuh Kodam Diponegoro. Beratnya tugas Sarwo Edi itu sebagai komandan operasi akan mudah disadari kalau kita tahu bahwa dari 7 batalion Diponegoro yang waktu itu berada di Jawa Tengah, 5 sudah dikuasai para perwira beraliran kiri. Juga 2 dari 3 komando resort militer telah mereka pengaruhi. Komandan Korem Yogyakarta, Kolonel Katamso dan wakilnya, Letnan Kolonel Sugiono malah diculik, dan dengan sadis dibantai sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam lubang yang dangkal. Aneh memang, pasukan-pasukan yang tidak berkecenderungan kiri waktu itu justru sedang ditugaskan ke Kalimantan Utara dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Dibekali dengan surat pribadi Jenderal Sugandi kepada Kolonel Sarwo, saya berangkat ke Solo dengan kereta api. Sarwo sudah berada di Solo waktu itu setelah memulai tugasnya di Semarang. Apa isi surat tersebut, saya tidak pernah tahu. Tapi, sejak itu saya selalu diminta berada dekat dengan komandan, dalam perjalanan darat maupun penerbangan dengan helikopter ke berbagai kota di wilayah Jawa Tengah. Kesempatan ini memberi peluang kepada saya menjadi akrab dengan Kolonel Sarwo dan sekaligus mengikuti jalannya operasi dari pusat komando. Persahabatan saya dengan Pak Sarwo Edi itu berlangsung terus hingga beliau jatuh sakit sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1989. Kedekatan saya dengan Komandan RPKAD itu tampaknya menimbulkan perasaan tidak senang seorang asistennya. Mayor Gunawan Wibisono, asisten operasi RPKAD dan teman sependidikan LB Murdani di Bandung, pernah memperingatkan saya agar menjaga jarak dengan komandannya. Wartawan, itu kolonel kamu harus tahu, katanya setengah membentak saya ketika kami berada di Purworejo. Tapi kalau saya menjauh, Kolonel Sarwo selalu mencari saya. Akibatnya, Mayor Gunawan selalu memandang saya dengan muka kecut. Pengalaman dengan mayor itu kemudian mengajarkan kepada saya, bahwa pada umumnya tentara itu memang mengharapkan kita orang sipil menghormati komandannya sebagaimana dia sendiri menghormati atasannya. Mayor Gunawan tidak sanggup menyadari bahwa saya bukan anak buah komandannya seperti dirinya. Tapi, karena untuk waktu lama militer menguasai Indonesia, pengalaman kurang menyenangkan dengan Mayor Gunawan selalu menjadi pegangan pada diri saya dalam berhubungan dengan para pemimpin tentara, terutama di hadapan para anak buahnya. Bersama pasukan RPKAD, kepada pimpinan operasi diperbantukan satu kompi polisi militer Angkatan Darat yang berkualifikasi para Yon Pomat Para. Tugas polisi militer ini memproses anggota tentara yang ditahan karena dicurigai terlibat Gestapo. Di berbagai kota yang kami kunjungi dalam rangka operasi itu, saya menyaksikan anggota-anggota Yon Pomat Para ini selalu sibuk memeriksa tentara-tentara yang ditahan. Ternyata Biro Khusus PKI cukup sukses dalam membina tentara. Seingat saya, kebanyakan yang ditahan adalah perwira yang mengurusi intelijen, teritorial, dan personalia. 3 pos sensitif dalam organisasi militer. Harus saya katakan bahwa selama ikut operasi ini, saya hanya sekali melihat mayat. Dalam perjalanan antara kota Solo dan Boyolali, mobil komandan mendadak berhenti. Kolonel Sarwo turun dan tentara yang berjaga di sekitar situ langsung memberi laporan. Katanya, mayat di tengah jalan yang ditutupi rumput kering itu adalah tokoh PKI tingkat kecamatan yang dicurigai mengorganisasi perlawanan orang-orang PKI di Manisrenggo yang terletak antara Solo dan Boyolali. Singkirkan segera mayat itu, jangan menimbulkan kepanikan rakyat, perintah Sarwo Edi. Sebagai orang yang takut melihat darah, saya berdiri jauh dari mayat tersebut. Wartawan, sini, harus lihat ini, seru Kolonel Sarwo kepada saya. Secara perlahan saya berjalan mendekati mayat tersebut. Rupanya yang tertembak persis kepalanya. Sebagian tengkoraknya hilang dan otaknya berhamburan di sekitar situ. Di dekat mayat, saya lihat selongsong peluru.
Korban jelas ditembak dari jarak dekat. Nanti ketika berada di Purworejo, kota kelahiran Sarwo Edi dan Ahmad Yani, tempat pasukan berada untuk beberapa hari, saya sempat bergaul dengan para prajurit yang melakukan pembersihan di Manis Renggo. Orang-orang komunis di desa itu, menurut informasi pasukan RPKAD, sudah diindoktrinasi oleh para pejabat partai bahwa pasukan yang berbaret merah itu adalah tentara neokolonialisme dan imperialisme, dan senjata mereka hanya berisi peluru kosong, nyaring suaranya tapi tidak membunuh. Cerita tentang RPKAD yang dikampanyekan sebagai tentara nekolim tersebut sebenarnya bukan cara baru kaum komunis dalam menghadapi TNI. Ketika melakukan operasi terhadap para pemberontak komunis di Madiun pada tahun 1948, Siliwangi, SLW singkatannya waktu itu, juga dikampanyekan oleh para pimpinan komunis sebagai singkatan dari Stutleger Wilhelmina. Artinya, pasukan militer Ratu Belanda Wilhelmina. Dengan informasi itulah, orang-orang desa digalakkan agar berani menantang pasukan Siliwangi pada masa pemberontakan Madiun tahun 1948 dan RPKAD pada masa Gestapo. RPKAD memang berbaret merah, tapi tentu saja beroperasi dengan senjata berpeluru tajam dan siap tempur. Sambil menari-nari, konon ada yang sambil menyingkap rok atau kain sarungnya dan menghadapkan pantat mereka kepada para prajurit di tengah jalan. Mereka menantang pasukan yang masuk ke wilayah yang sebelumnya telah mereka deklarasikan sebagai desa Soviet. Himbauan tentara dan tembakan ke udara, mereka abaikan. Menunggu lama, instruksi tembak dikeluarkan. Banyak yang mati. Salah seorang prajurit berhasil mengumpulkan sejumlah daun kuping mayat-mayat itu dan dijadikan semacam souvenir yang dirangkai dalam bentuk kalung. "Pak Salim mau lihat?" tanya prajurit itu. "Tidak, saya takut." Rombongan Sarwo Edi memasuki Surakarta dari Semarang pada tanggal 22 Oktober. Ketika konvoi RPKAD tiba di Kartasura, pinggiran Surakarta, datang perintah dari Panglima Kodam Diponegoro di Semarang, RPKAD sebagian menuju Boyolali. Laporan dari kota kabupaten itu menyebut adanya pembantaian di banyak desa yang dilakukan orang-orang PKI dan BTI terhadap lawan-lawan politiknya, yakni kaum Marhainis dan pemuka-pemuka Islam. Catatan di Kabupaten Boyolali pada hari-hari menjelang datangnya RPKAD menunjukkan 117 orang yang dibantai oleh kaum komunis. Menurut sejarawan Restu Gunawan dalam buku Malam Bencana 1965, menghadapi ketakutan rakyat kepada PKI yang masih kuat di kabupaten itu, Sarwo Edi mengadakan rapat umum. Dia berkata, "Siapa mau dipotong kepalanya? Saya bayar 5.000. Karena tidak ada yang tunjuk tangan, dia melanjutkan bertanya, "Siapa yang mau dipotong kepalanya? Saya bayar 100.000. Karena tetap tidak ada reaksi, dia melanjutkan lagi, "Dibayar 100.000 saja tidak ada yang mau dipotong kepalanya, dan agar kepala massa pendengar tidak dipotong dengan gratis, maka PKI harus dilawan." Waktu kami di Purworejo, saya menyaksikan sejumlah tokoh masyarakat datang menemui Kolonel Sarwo menyampaikan ketakutan mereka terhadap tetangga sekampung yang komunis. "Mereka mengasah parang di depan rumah secara mencolok," kata seorang anggota delegasi itu. Para pemuka masyarakat tersebut meminta RPKAD datang ke desa mereka. "Wah, kalau setiap desa harus kami jaga, pasukan RPKAD tidak cukup," kata Kolonel Sarwo. Akhirnya ditemukan jalan keluar, pasukan RPKAD melatih pemuda-pemuda desa mengatasi ancaman PKI. Pelatihan pemuda anti-komunis itu adalah jalan keluar Sarwo Edi mengatasi terbatasnya pasukan RPKAD di tengah-tengah kecemasan masyarakat terhadap ancaman fisik dari PKI. Usaha memperoleh tambahan kekuatan tidak bisa dipenuhi oleh Jenderal Soeharto yang masih memerlukan banyak pasukan di Jakarta, antara lain untuk menghadapi angkatan lain yang belum berhasil dinetralisasikannya. Kegiatan melatih pemuda sebenarnya sudah terlebih dulu dipraktikkan di Solo.
Di sana para pemuda Islam dan pemuda Marhen dilatih secara militer selama 3 atau 4 hari. Setelah itu mereka dilepas beraksi menghadapi PKI. Pada hari-hari pertama pasca Gestapo, gerakan menangkapi orang-orang PKI memang terjadi secara sporadis dan kecil-kecilan. Hasil dari pelatihan yang dilakukan RPKAD terlihat dengan jelas dan cepat. Mereka yang telah dilatih itulah yang menjadi pemimpin berbagai kegiatan penggerebekan kantor-kantor PKI dan tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi persembunyian orang-orang komunis. Menurut cerita yang saya dengar lama setelah meliput operasi RPKAD itu, sebagian besar mereka yang telah dilatih itu juga berperan penting dalam pembantaian orang-orang komunis di daerah masing-masing. Ada cerita lucu yang muncul di sekitar pengejaran, penangkapan, dan pembantaian anggota PKI waktu itu. Kalau sebelumnya tidak mudah menangkap copet atau pencuri yang dikejar, pada masa itu mudah sekali membekuk pelaku kejahatan tersebut. Teriaki saja mereka PKI, copet atau maling itu akan segera berhenti dan tanpa ditanya akan membuat pengakuan, "Saya memang copet, tapi bukan PKI." Artinya, lebih aman mengaku maling atau copet daripada ditangkap sebagai PKI. Diwarnai oleh keahlian Ben Anderson, tafsiran alternatif terhadap Gestapo mulai muncul untuk pertama kalinya ketika di Jakarta beredar secara terbatas dan dari tangan ke tangan, sebuah analisis yang kemudian lebih populer disebut sebagai Cornell Paper. Naskah dari Cornell University itu sebenarnya adalah hasil analisis sementara dua ahli Indonesia, Ben Anderson dan Ruth McVeigh, pada Pusat Studi Asia Tenggara di universitas tersebut. Kalau penjelasan resmi pemerintah Orde Baru menyebut PKI sebagai pelaku tunggal Gestapo, analisis dari Cornell University tersebut melihat Gestapo sebagai masalah internal Angkatan Darat. Menurut para peneliti di Cornell University itu, sudah lama berkembang sikap kritis di kalangan para perwira di Kodam Diponegoro, Jawa Tengah, terhadap para perwira di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta. Syahdan, menurut analisis sementara tersebut, para perwira di Semarang itu melihat senior-senior mereka di Jakarta sudah terkorup oleh kehidupan metropolitan dan telah mengkhianati prinsip-prinsip kerakyatan dan kesederhanaan yang masih kuat dianut di Jawa Tengah. Singkatnya, para peneliti dari Cornell University lebih melihat Gestapo sebagai akibat konflik internal Angkatan Darat, lebih khusus lagi internal Kodam Diponegoro. Dan PKI dipandang hanya jadi korban. Anehnya, PKI pun ingin Gestapo dilihat hanya sebagai konflik internal Angkatan Darat. Analisis dari Amerika itu banyak diwarnai oleh keahlian Ben Anderson yang sebenarnya lebih menonjol sebagai ahli budaya Jawa. Dengan pengetahuannya mengenai budaya Jawa, dia melihat para perwira Diponegoro yang melawan jenderal-jenderal mereka di Jakarta itu lebih digerakkan oleh sistem nilai budaya Jawa daripada motivasi politik. Tapi, jika memang demikian halnya, para perwira tersebut telah menjadi korban manipulasi Biro Khusus PKI. Adalah Biro Khusus PKI yang memberi bungkus dan motivasi politik terhadap ketidakpuasan para perwira di Jawa Tengah itu. Dengan kata lain, Gestapo merupakan pertemuan kepentingan PKI dan para perwira di Jawa Tengah yang tidak puas kepada para pimpinan Angkatan Darat. Analisis Ben Anderson dan Ruth McVeigh tersebut diterima dengan kemarahan di Jakarta. Beberapa jenderal bahkan menyebut adanya konspirasi Yahudi di balik naskah tersebut. Ben Anderson maupun Ruth McVeigh, penulis-penulis risalah tersebut, bukan Yahudi. Yang jelas mereka berdua berkecenderungan kiri dan memang mempunyai hubungan baik dengan orang-orang kiri di Indonesia. Ketika Ruth McVeigh berada di Jakarta, PKI mengundangnya untuk memberikan ceramah pada Akademi Politik Ali Arcam. Konon, Ruth amat bangga dengan undangan tersebut. Saya sendiri secara kecil-kecilan pernah terlibat dalam diskusi mengenai garis pemikiran paper tersebut. Dalam sebuah kesempatan jumpa Ben Anderson di rumah Suhokgi yang terletak di Jalan Kebonjeruk, Jakarta Barat, pada tahun 1967,
saya sempat beradu argumentasi dengannya. Saya katakan kepada Ben bahwa kalau dia berada di Jakarta dari tahun 1963 hingga Oktober tahun 1965, seperti saya, dan dengan saksama mengikuti perkembangan politik, akan sulit sekali baginya untuk tidak melihat bahwa PKI memainkan peran penting di balik Gestapo. Tafsiran bahwa PKI secara tunggal berada sepenuhnya di balik Gestapo memang dominan dan satu-satunya tafsiran waktu itu. Bahkan jauh sebelum mulai bekerjanya secara sistematis mesin kampanye militer dalam menumpahkan semua kesalahan hanya kepada pihak komunis. Pada 1967 itu, Ben Anderson masih bebas masuk Indonesia, antara lain untuk melengkapi bahan bagi penulisan bukunya tentang peran pemuda di Jawa pada masa revolusi. Tidak lama kemudian, selama hampir 30 tahun dia dicekal masuk ke Indonesia. Saya jumpa Ben lagi di Amerika ketika saya sudah menjadi mahasiswa pasca sarjana di Ohio. Waktu itulah Ben mengisahkan kepada saya hubungan baiknya dengan sejumlah tokoh pemuda rakyat dan CGMI yang terbina ketika dia melakukan penelitian disertasinya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehadiran serta penelitiannya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu, membawanya pada kesimpulan adanya persamaan aktivitas para pemuda komunis pada masa itu, dengan kegiatan pemuda kiri pada masa revolusi. Inilah yang mendorong Ben bersimpati kepada para pemuda komunis pada masa demokrasi terpimpin, seperti dia bersimpati kepada pemuda kiri pada masa revolusi yang menjadi sasaran penelitian disertasinya. Dalam pertemuan di Athens, Ohio, pada tahun 1980 itu, Ben Anderson menjelaskan kepada saya kesedihannya terhadap terbantai dan terbabatnya banyak temannya di kalangan muda PKI yang terjadi pada masa pasca Gestapo. Cerita Ben Anderson yang punya banyak teman di kalangan anak-anak muda golongan komunis Indonesia itu, lebih kurang sama dengan yang saya dengar dari Profesor Wertheim di Amsterdam pada tahun 1970. Wertheim marah kepada Soeharto yang membasmi komunis, antara lain, karena banyak tokoh komunis, terutama yang sarjana, adalah bekas murid Wertheim ketika sang profesor mengajar di Indonesia pada tahun 50-an. Seperti kita ketahui, Wertheim yang berkecenderungan sangat kiri itu adalah orang yang memperkenalkan apa yang umum disebut sebagai teori missing link, yang menuduh Pangkostrat Majen TNI Soeharto sebagai orang yang berada di balik Gestapo. Cinta Indonesia dan nasihat ikut jalan mau. Ben Anderson dan Wertheim adalah sarjana-sarjana ahli Indonesia yang berpengetahuan luas dan mendalam tentang sejarah, politik, dan budaya Indonesia. Keduanya mengaku amat mencintai Indonesia. Tapi, justru dari cinta itulah munculnya bahaya bagi objektivitas kesarjanaan mereka. Karena mereka sangat cinta Indonesia, tanpa mereka sadari muncullah tabiat paternalistik yang terlihat pada sikap mereka yang merasa tahu apa yang harus dilakukan orang Indonesia, dan jalan apa yang mesti mereka tempuh untuk membangun negeri mereka. Sikap demikian dinilai banyak orang sebagai kelanjutan dari arogansi kaum kolonialis dan imperialis yang merasa membawa misi suci ke negeri-negeri yang mereka jajah. Pada tahun 1970 itu, misalnya, Wertheim menjelaskan dengan yakin kepada saya di Amsterdam bahwa Indonesia harus mengikuti kebijakan pembangunan Mao yang waktu itu berkuasa di Tiongkok. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Wertheim mengenai Tiongkok yang makmur sekarang ini justru karena Deng Xiaoping mengambil jalan lain dari Mao. Wertheim meninggal dunia dalam usia amat lanjut beberapa tahun sebelum kisah sukses Cina mencengangkan, bahkan mengubah dunia. Menarik untuk diketahui bahwa untuk bertemu dengan Wertheim pada tahun 1970 itu tidaklah mudah. Dia menolak bertemu orang-orang Indonesia yang punya hubungan dengan Orde Baru. Profesor itu mengaku menolak berjumpa dengan Nono Anwar Makarim dan Adnan Buyung Nasution. Tangan mereka berdarah, katanya kepada saya.
Bagaimana saya sebagai wartawan koran tentara, angkatan bersenjata, berhasil jumpa dan mewawancarainya. Salah seorang asisten Werdeim waktu itu, Dr. Basuki Gunawan menyarankan agar saya memperkenalkan diri sebagai mahasiswa ilmu sosial saja. Waktu itu saya memang mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia, setelah pada tahun 1968 meninggalkan Fakultas Psikologi. Nasihat Dr. Basuki Gunawan menolong saya masuk ke kantor Werdeim, berdiskusi, dan sekalian mewawancarainya. Bahasa Indonesianya masih lancar meski sudah lama tidak berkunjung ke Indonesia. Berikut ini penggalan wawancara tersebut yang sebagian pernah disiarkan oleh majalah Express, edisi tanggal 22 Agustus tahun 1970. Tidak betul PKI terlibat. Mereka tidak bodoh. Tapi, memang ada pimpinan yang terlibat karena diprovokasi oleh agen tentara. Saya tidak yakin Syam dan Pono orang komunis. Mereka berdua diselundupkan tentara ke dalam PKI. Memang Cornell Paper sekarang sudah tidak benar semua. Tapi, saya punya bukti-bukti bahwa PKI tidak terlibat. Berapa banyak anggota PKI di Indonesia? Saudara tahu, mereka memang PKI Indonesia, tapi toh PKI adalah partai modern satu-satunya yang dimiliki Indonesia. Saingannya hanya tentara. Jadi, tidak masuk akal kalau PKI terlibat, sedangkan anggota-anggotanya tidak dipersiapkan. Tapi itu semua akibat kesalahan dan kebobrokan politik Soekarno. Dia itu Raja Jawa saja. Feodal, terlalu kebapaan dan dialah yang merasa tahu pasti Indonesia harus kemana. Orang lain mesti ikut saja dia. Tentara yang dulu punya andil menegakkan Indonesia dan sekarang punya alat dan organisasi modern, memang tidak tahan melihat Soekarno. Mereka mencoba menyingkirkan Soekarno dengan menggunakan tangan lain berkali-kali. Selalu gagal. Lalu usaha memancing PKI yang berhasil. Meskipun berhasil menyingkirkan Soekarno, saya tidak percaya tentara bisa memperbaiki Indonesia. Tentara fasis, tidak demokratis. Juga mereka korup. Kesempatan menjadi mahasiswa pasca sarjana di Ohio, Amerika Serikat, belasan tahun setelah Gestapo, membuka kesempatan untuk memuaskan hasrat ingin tahu saya mengenai apa dan siapa saja sebenarnya yang berada di balik Gestapo. Buku-buku dan dokumen-dokumen tentang Gestapo, yang sulit ditemukan di Jakarta, hampir semuanya berhasil saya baca di perpustakaan Ohio University, Athens, Ohio. Dari bacaan itu kesimpulan saya tentang Gestapo berangsur menjadi tidak sesederhana keyakinan kami di Indonesia pada hari-hari dan tahun-tahun pertama setelah tragedi 1 Oktober tahun 1965. Meski demikian, saya tetap yakin bahwa PKI terlibat Gestapo, sebagai yang juga diakui sendiri oleh Sudisman, anggota Politbiro PKI, di depan Mahmilep pada tanggal 21 Juli tahun 1967, serta Brigjen Suparjo dalam testimoninya pada Mahmilep yang menjadi populer lewat buku John Rosa, Pretext for Mass Murder. Tapi saya juga yakin PKI bukan perancang dan pemain tunggal gerakan berdarah itu. Lalu, bagaimana kejadian atau jalan cerita sebenarnya? Harus cepat saya jawab. Mungkin tidak akan pernah secara persis kita tahu apa sebenarnya yang terjadi dan siapa saja yang bermain. Tapi, berikut ini adalah hasil dari percobaan saya merekonstruksi duduk soal dan latar belakang tragedi berdarah tersebut. Angkatan Darat versus PKI. Bahwa waktu itu ada konflik yang makin tajam antara PKI dan Angkatan Darat yang mendapat dukungan golongan masyarakat anti-komunis, itu sudah suatu kenyataan sejarah tak terbantah. Waktu itu Angkatan Darat bertransformasi menjadi garda depan kekuatan anti-komunis, sebagai reaksi dari dilemahkannya oleh Soekarno kekuatan anti-komunis dalam masyarakat. Mereka yang kritis terhadap PKI disebut Soekarno sebagai menderita komunistofobi, itu artinya sama dengan kontrarevolusi. Pada masa kekuasaan Soekarno,
semua yang dituduh kontrarevolusi hidupnya susah karena terus-menerus menjadi sasaran pengganyangan PKI dan kekuatan kiri lainnya. Bahwa hubungan Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno terus makin memburuk, masa itu juga bukan rahasia di Jakarta, terutama menjelang berakhirnya sejarah demokrasi terpimpin. Bahwa PKI makin meningkatkan aksi ofensif revolusioner dan agitasi politiknya di hampir segala sektor, itu juga sesuatu yang terdokumentasi dengan saksama dalam koran-koran terbitan masa itu dan dianalisis dengan baik dalam buku Indonesian Communism Under Soekarno karya sarjana Australia, Rex Mortimer. Retorika PKI waktu itu adalah teriakan-teriakan ganas layaknya kekuatan yang sebentar lagi menyerbu dan memusnahkan lawan-lawannya. Yang barangkali kurang diperhatikan orang di Indonesia waktu itu adalah adanya semacam perbedaan-perbedaan sikap terhadap Soekarno dan PKI di kalangan militer, khususnya dalam Angkatan Darat. Masa itu di dalam Angkatan Darat ada kelompok Nasution yang amat kritis terhadap sikap lunak kelompok Ahmad Yani kepada Soekarno. Juga ada kelompok Kostrad pimpinan Soeharto yang merasa dianggap remeh oleh kelompok Ahmad Yani. Tentu tidak boleh dilupakan kelompok perwira progresif revolusioner yang dikenal juga sebagai perwira berpikiran maju, yang sejak lama telah dibina oleh Biro Khusus PKI. Di luar Angkatan Darat, ada Angkatan Udara pimpinan Omar Dhani, sangat loyal kepada Panglima tertinggi ABRI, dan cenderung bersikap antagonistik terhadap Angkatan Darat. Angkatan Kepolisian, meski sibuk menyatakan loyalitasnya kepada Bung Karno, perpecahan dalam tubuhnya merupakan soal yang mempersulit Soekarno mengerahkan polisi, menjadi kekuatan anti Angkatan Darat sebagaimana yang berhasil dilakukan pemimpin besar revolusi itu kepada Angkatan Udara. Angkatan Laut, di bawah pimpinan Laksamana Madya Martadinata, berhasil menjaga hubungan baiknya dengan Angkatan Darat terutama karena Nasution, antara lain, adalah teman lama Martadinata di Bandung pada zaman Jepang. Kendati demikian, tugas Martadinata menjaga Angkatan Laut agar tidak diadu dengan Angkatan Darat tidaklah mudah. Seperti di berbagai satuan Angkatan Darat, di Angkatan Laut juga ada banyak pengikut fanatik Soekarno. Yang paling mencolok adalah Letnan Jenderal KKO Hartono, Panglima Korps Komando, nama marinir waktu itu. Ketika posisi Presiden makin terdesak setelah Gestapo, Jenderal KKO Hartono secara berani dan menantang mengumumkan dukungannya kepada Soekarno, putih kata Bung Karno, putih kata KKO, hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO. Pengganti Martadinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Mulyadi, juga seorang Soekarnois. Keduanya Hartono maupun Mulyadi, setelah Soeharto mengonsolidasi kekuasaannya, mengakhiri karir militer mereka dengan menduduki kursi duta besar, masing-masing di Pyongyang dan Moskow. Menarik untuk dicatat bahwa kematian mendadak dan berdarah dubes Hartono terjadi pada 1970 di Jakarta. Sampai hari ini kematian tersebut bagi banyak orang masih tetap sebuah misteri. Nasib buruk yang menimpa Hartono itu seingat saya diumumkan sebagai akibat bunuh diri. Tapi, waktu itu banyak yang percaya bahwa sebenarnya dia dibunuh. Yang jadi pertanyaan buat saya, mengapa dia harus dihabisi? Padahal sejak dicopot dari jabatan pemimpin tertinggi KKO, dia tidak lagi punya pengaruh dan kekuatan yang bisa dianggap sebagai potensi ancaman terhadap kekuasaan Soeharto. Cara melumpuhkan lawan. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa di sekitar terjadinya Gestapo tersebut, terdapat paling sedikit 4 kelompok dengan kepentingan masing-masing terhadap kekuasaan dan kelanjutan politik Indonesia yang waktu itu dipimpin Soekarno. Pertama, tentu saja Soekarno sendiri. Presiden pertama Indonesia itu berkuasa dan bertahan pada singgasananya, terutama sejak Indonesia memberlakukan kembali UUD 45 pada tahun 1959. Selama konflik antara kekuatan komunis dan anti-komunis bisa dikelolanya dengan baik. Pengelolaan konflik itu ditopang oleh ideologi yang dipopulerkan Soekarno sebagai Nasakom.
Dalam rangka ini juga orang bicara mengenai apa yang populer waktu itu disebut sebagai politik menjaga keseimbangan atau balance of power politics. Kedua, PKI. Partai Komunis Indonesia pada puncak masa Perang Dingin itu terus-menerus dikejar ketakutan terhadap Angkatan Darat, terutama sejak berita sakitnya Soekarno mulai tersiar pada awal Agustus tahun 1965. Kalau terjadi sesuatu dengan pemimpin besar revolusi itu, PKI terpaksa harus menghadapi sendiri Angkatan Darat tanpa perlindungan siapapun. Orang-orang komunis itu tahu meski mempunyai banyak pengikut, mereka tidak bisa melawan Angkatan Darat. Terutama selama Angkatan Darat masih dipimpin oleh jenderal-jenderal anti-komunis. PKI sangat sadar kondisi tersebut. Oleh sebab itu, sebagai taktik, mudah dimengerti jika PKI memilih strategi mendukung Nasakom, dan memainkan peran sebagai pendukung militan Presiden Soekarno. Presiden dan pemimpin besar revolusi itu adalah satu-satunya kekuatan yang sanggup, berani, dan selalu dengan konsisten melindungi PKI dari ancaman Angkatan Darat. Bagi Soekarno, PKI bukan hanya salah satu pilar Nasakom, melainkan juga sebuah kekuatan politik yang dimanfaatkannya mengimbangi Angkatan Darat. Sebagai politikus yang canggih, tanpa kekuatan pengimbang, dia amat yakin akan mudah menjadi sandera para jenderal. Ketiga, setelah PSI dan Masyumi, benteng utama kekuatan sipil anti-komunis, dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada 1960, secara perlahan tapi pasti Angkatan Darat terdorong ke posisi garda depan kekuatan anti-komunis. Di dalam masyarakat, kekuatan anti-komunis juga memang menggantungkan harapan mereka pada sikap tegas Angkatan Darat dalam menghadapi PKI. Angkatan Darat merespons positif harapan masyarakat tersebut. Untuk golongan Islam, misalnya, Angkatan Darat antara lain mengadakan organisasi pengajian dakwah Islam. Sebagai Ketua Padi, Jenderal Sugandi secara teratur mengadakan pengajian di rumah para pimpinan tentara dengan penceramah yang didatangkan dari berbagai organisasi Islam. Angkatan Darat juga membangun perguruan tinggi dakwah Islam PTDI, yang diharapkan berfungsi sebagai lembaga dakwah dan pendidikan untuk menghadapi kampanye-kampanye ideologis PKI. PTDI itu didirikan pada tahun 1960 oleh Majen TNI R. Sudirman, mantan Panglima Brawijaya, bersama Majen TNI Sarbini, mantan Panglima Diponegoro dan Brawijaya. Gagasan awal pendirian PTDI adalah untuk mengimbangi universitas rakyat yang didirikan PKI di berbagai kota. Untuk organisasi massa, Angkatan Darat pada Oktober tahun 1964 mempelopori berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekber Golkar. Sekber Golkar adalah tempat berlindung sejumlah besar organisasi massa anti-komunis, jumlahnya lebih 200, yang berusaha menghindar dari pengejaran dan persekusi politik PKI yang makin bersemangat dalam melancarkan aksi ofensif revolusionernya. Dengan para pimpinan organisasi mahasiswa, juga terbina kontak-kontak. Ketika sejumlah organisasi mahasiswa lokal terancam dibubarkan karena bukan organisasi yang bersifat nasional sesuai dengan ketentuan masa itu, pihak militer mendorong mereka bergabung dalam sebuah sekretariat organisasi mahasiswa lokal. Dr. Syarif Tayeb, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan PTIP, adalah seorang mayor jenderal yang berperan penting dalam menggagas pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia beberapa saat setelah pecahnya Gestapo. Para pimpinan HMI, sasaran terpenting untuk dibubarkan oleh PKI, membina hubungan yang baik dengan Jenderal Ahmad Yani serta sejumlah pimpinan tentara lainnya. Dr. Fahmi Idris beberapa kali menjadi menteri pada masa pasca Orde Baru, menceritakan kepada saya pertemuan-pertemuannya dengan Jenderal Yani membicarakan bahaya PKI. Yang membuat janji untuk kita jumpa Pak Yani adalah Ruli yang anggota kami, kata Fahmi. Ruli Yani mahasiswi Fakultas Psikologi, adalah anggota HMI yang cukup aktif, meski Putri Yani yang lain tercatat sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia,
yang berafiliasi kepada Partai Nasional Indonesia yang dekat dengan Presiden Soekarno. Selain dengan Yani, Fahmi dan teman-temannya juga punya kontak teratur dengan Jenderal Ahmad Sukendro, tokoh Intel Angkatan Darat, Jenderal Alamsyah yang bertugas di Markas Besar Angkatan Darat, dan Jenderal Muhlas Rowi yang amat dekat dengan Nasution. Saya dan beberapa teman bahkan pernah diikutkan pada pendidikan Combat Intelligence di Jawa Barat, cerita Fahmi kepada saya. Salah satu yang diajarkan dalam latihan intelijen itu adalah cara melumpuhkan lawan tanpa menggunakan senjata api. Setelah Gestapo, Dr. Sulastomo, ketua HMI waktu itu, sibuk menyelamatkan anak-anak HMI yang diselundupkan sebagai petugas intel ke dalam PKI. Wah, repot, mereka dikira PKI betulan, kata Sulastomo. Menyelundupkan anak-anak HMI ke dalam PKI dimungkinkan oleh adanya kerjasama HMI dengan jaringan intel Angkatan Darat. Kelompok keempat adalah pihak asing dengan kepentingan masing-masing. Dalam hal ini Amerika, yang kewalahan di Vietnam dan terus dihantui oleh teori domino, tentu saja tidak ingin melihat Soekarno lebih lama menjadi pelindung PKI yang tumbuh makin subur dalam alam Nasakom. Amerika makin lama makin cemas Indonesia akan jadi negara komunis, suatu hal yang jelas akan mempersulit usaha mereka membendung perkembangan komunisme di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Inggris yang terpaksa menghabiskan dana dan daya mendukung dan melindungi Malaysia yang terus-menerus diganyang oleh Soekarno konfrontasi tentu juga ingin segera mengakhiri ketegangan politik, bahkan bentrokan bersenjata yang sudah sering terjadi di perbatasan Kalimantan Utara waktu itu. Jadi, masuk akal kalau CIA dan MI6, masing-masing intel Amerika dan Inggris, berusaha dan memanfaatkan segala kesempatan untuk secepatnya mengakhiri kekuasaan Soekarno. Termasuk kelompok keempat ini adalah Dinas Rahasia Uni Soviet dan Cina. Hubungan Beijing dengan Moskow waktu itu sudah sangat tegang. PKI memihak Beijing, sesuatu yang sejalan dengan politik luar negeri Soekarno yang membangun poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Beijing, dan Pyongyang. Bagaimana KGB dan Dinas Rahasia Cina menerjemahkan ketegangan Beijing dengan Moskow itu ke dalam konflik segitiga TNI, Soekarno, dan PKI. Itulah yang hingga kini belum terungkap. Tapi, cerita tentang dokumen Gilchrist bisa ditafsirkan sebagai usaha KGB memprovokasi Soekarno agar secepatnya menindak apa yang disebut PKI sebagai Dewan Jenderal. Demikian juga dengan apa yang waktu itu disebut sebagai dokumen PKI, yang berisi rencana perampasan kekuasaan oleh golongan komunis yang sempat jadi bahan debat panas antara Hairul Saleh dan DN Aidit dalam sebuah sidang kabinet di Istana Bogor pada Desember tahun 1964. Ada kemungkinan dokumen PKI itu, seperti halnya dengan dokumen Gilchrist, adalah juga buatan intel asing sebagai bagian dari usaha memprovokasi Angkatan Darat untuk secepatnya bertindak terhadap PKI. Sekarang mari kita memperhatikan lebih jauh kelompok ketiga, Angkatan Darat. Seperti sudah saya katakan tadi, pada pihak ini paling sedikit ada 4 subkelompok dengan sikap berbeda waktu itu, subkelompok Nasution, Ahmad Yani, Soeharto, dan perwira-perwira binaan Biro Khusus PKI. Kendati memiliki perbedaan sikap terhadap Soekarno, ketiga subkelompok pertama itu sepakat dalam menghadapi PKI. Mereka semua anti-komunis. Terhadap Soekarno, subkelompok Nasution menganut garis lebih keras. Pihak Yani mencoba merangkul sang pemimpin besar revolusi dengan alasan dan harapan agar tidak terlalu dekat kepada PKI. Sementara Soeharto berdiri di sudut dengan perasaan yang diremehkan oleh kelompok Yani yang berkuasa. Kalau Nasution menilai Soeharto sebagai oportunis sejak zaman revolusi, Yani atau orang-orang di sekitar Panglima Angkatan Darat kabarnya menilai Soeharto sebagai jenderal bodoh. Yang jelas menurut Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sayyidiman Suryo Hadiprojo, Soeharto dan perwira-perwira dalam kelompoknya memandang kelompok Yani dengan perasaan cemburu.
Ada perasaan inferior pada mereka, kata Saidiman. Subkelompok Yani memang lebih elitis, kosmopolitan, dan umumnya berbahasa Belanda di antara mereka. Tentang hubungan Yani dengan Soeharto, Saidiman, seorang perwira menengah di markas Jenderal Yani waktu itu, selanjutnya bercerita. Meskipun tidak ada ketentuan resmi tertulis, namun Pak Yani memperlakukan Pak Harto sebagai orang kedua di TNI AD, setelah menpangat. Mungkin Pak Yani melakukan itu untuk menjaga hubungan baik secara emosional dengan Pak Harto, karena ketika di lingkungan Kodam Diponegoro Pak Harto lebih senior dari Pak Yani. Jadi, Pak Yani selalu menjaga agar tidak ada perasaan kurang kondusif ketika sekarang keadaan terbalik, yaitu Pak Yani sebagai menpangat dalam posisi senior terhadap Pak Harto yang Panglima Kostrat. Meskipun Pak Yani selalu menghormati Pak Harto dan menjaga hubungan emosional yang baik itu, namun saya merasa bahwa Pak Harto tidak terlalu seret dalam hubungan beliau dengan Suat, staf umum Angkatan Darat. Saya merasakan itu acap kali kalau menghadap Pak Harto untuk minta pendapat beliau tentang keadaan dan perkembangan organisasi. Saya merasa bahwa kami sebagai perwira Suat oleh Pak Harto dianggap kelompok Yani dan sikap Pak Harto terhadap kami terasa dingin. Sebuah sumber di kalangan Angkatan Darat pernah bercerita kepada saya tentang pernyataan Ali Murtopo, anggota terpenting kelompok Kostrat, dalam sebuah pertemuan di kalangan terbatas setelah kekuasaan Soeharto terkonsolidasi. Konon Murtopo waktu itu berkata, zaman Yani sudah lewat, sekarang zaman Soeharto. Para perwira yang dianggap dekat kepada Yani, secara berangsur memang tersingkir untuk digantikan oleh orang-orang Soeharto. Saya tidak heran jika cerita itu benar adanya, sebab para pengikut Nasution juga mengalami nasib yang kurang lebih sama setelah Jenderal Yani naik menjadi pangat menggantikan Nasution. Sebelum Gestapo, sikap kelompok Soeharto terhadap Soekarno dan PKI tidak pernah tercium. Kendati demikian tidak ada yang meragukan sikap Soeharto terhadap PKI. Bukankah Pangkostrat itu pernah dimarahi Soekarno, ketika sebagai Panglima Diponegoro, dia berani mengingatkan sang presiden mengenai bahaya komunisme. Ini terjadi setelah pemilihan umum daerah yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1957 dimenangi oleh PKI. Akibat perbedaan dalam menghadapi Soekarno itulah memuncaknya konflik antara subkelompok Nasution dan Yani pada awal tahun 1965. Konon waktu itu Januari tahun 1965, pada suatu hari Letnan Jenderal Ahmad Yani memerintahkan Mayor Jenderal TNI Suprapto, salah seorang deputinya, kemudian lebih dikenal sebagai salah seorang pahlawan revolusi, menangkap Jenderal Nasution. Perintah yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan loyalitas Yani kepada Soekarno itu dibatalkan secara mendadak beberapa hari kemudian, sehingga bentrok antara pendukung masing-masing kubu yang nyaris terjadi, berhasil terhindarkan. Brigadir Jenderal TNI Abdul Qadir Besar SH, seorang anggota kelompok Nasution, mengisahkan kepada saya bagaimana kubu mereka sudah menyiapkan senjata untuk secara fisik melawan jika Menko Hankam Kasab itu ditangkap. Ketegangan kabarnya terhindarkan hanya karena campur tangan sejumlah jenderal senior seperti Jenderal Sarbini, Jenderal Soeharto, Jenderal R. Sudirman, dan Jenderal Basuki Rahmat. Mereka beramai-ramai menentang rencana Yani tersebut. Jenderal Abdul Qadir Besar menjelaskan bahwa ketegangan sebenarnya sudah muncul ke permukaan sebelum rencana penangkapan yang batal itu. Pada bulan-bulan terakhir tahun 1964, Yani memerintahkan penarikan pasukan dari markas besar Angkatan Darat yang berjaga di rumah Nasution. Siliwangi merespons tindakan Yani dengan mengirimkan satu peleton tentara mengawal kediaman Panglima pertama mereka. Maka ketika berita rencana penangkapan itu sampai kepada orang-orang di sekitar Nasution, pasukan pengawal dari Siliwangi itu juga siap siaga. Sebelum konflik yang nyaris menyebabkan pertempuran antara kelompok Yani dan kelompok Nasution itu, Jenderal Muklas Rowi,
mantan komandan batalion di Brawijaya semasa revolusi, mantan kepala pusat perawatan rohani Angkatan Darat, dan terakhir duta besar di Turki, pernah dimarahi oleh Jenderal Yani karena menjalankan perintah Nasution tanpa sepengetahuan Pangat. Padahal waktu itu, Jenderal Rowi sudah dimutasikan dari Mabes Angkatan Darat ke kantor Menko Hankam KSAB Nasution. Anehnya dalam kemarahan itu, Yani sekalian juga menyatakan sikapnya yang secara pribadi memusuhi Nasution. Menurut penuturan Jenderal Rowi dalam memoarnya, catatan perjalanan hidup, pemikiran, dan pemahaman M. Muklas Rowi yang terbit pada tahun 2000, Yani berkata kepadanya, "Asal kamu tahu saja, bahwa saya tidak respek lagi kepada Jenderal Nasution, karena dia berani menentang Presiden Soekarno. Saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di kantor Menko Hankam." Apakah sikap memusuhi Nasution ini menunjukkan Yani telah tunduk tanpa reserve kepada Soekarno? Tidak juga. Hubungan sehari-hari Yani dengan Soekarno memang tetap baik, antara lain karena Yani merasa harus memenangi persaingan dengan PKI dalam merangkul Paduka Yang Mulia Presiden dan pemimpin besar revolusi. Tapi, ketika pada tanggal 14 Juni tahun 1965 di Istana Olahraga Senayan, Jenderal Yani memberi taklimat kepada para perwira sehubungan dengan dibantainya pembantu Letnan 1 Sujono oleh BTI di Bandar Betsi, Sumatera Utara. Panglima Angkatan Darat tersebut dikutip sebagai berkata, "Kalau Bung Besar kepengin punya istri banyak, biarkan saja. Tapi bila Bung Besar mahu main mata dengan PKI, maka dia akan berurusan dengan Angkatan Darat." Peter Dalescott, seorang sarjana Amerika, kemudian muncul dengan pendapat bahwa pertemuan para jenderal Angkatan Darat pada Januari tahun 1965 yang menggagalkan rencana penangkapan Nasution itulah yang justru meyakinkan Soekarno untuk tidak lagi percaya kepada Yani. Dengan kata lain, kesetiaan Yani kepada pemimpin besar revolusi mulai diragukan Soekarno. Tampaknya rencana penyingkiran Yani mulai bersemi di kepala Soekarno sejak itu. Ketika kita membicarakan konflik dalam Angkatan Darat waktu itu, faktor para perwira Diponegoro yang dimunculkan secara menarik oleh Cornel Pepper tentulah harus dibicarakan. Pengalaman saya di tengah masyarakat Jawa Tengah ketika menjadi pelajar sekolah menengah atas SMA di Solo selama 3 tahun, dan sebagai wartawan yang meliput operasi militer pembersihan elemen-elemen Gestapo dalam militer di Jawa Tengah pada November tahun 1965, serta bacaan-bacaan tentang masyarakat dan budaya Jawa, membawa saya pada kesimpulan bahwa fenomena yang ditengarai para ahli dari Cornell University itu bukannya tidak ada. Kendati demikian, tatkala beraksi pada 1 Oktober, tindakan para perwira di Jawa Tengah itu adalah hanya bagian dari gerakan besar yang dirancang secara terpusat oleh Biro Khusus PKI di Jakarta. Di kemudian hari, setelah penangkapan dan interogasi orang-orang komunis yang militer maupun sipil, terbongkarlah sebagian besar jaringan Biro Khusus tersebut. Mengenai jaringan tersebut, menarik untuk menyimak informasi yang saya dapatkan dari Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Sa'afruddin Bahar yang pernah menjadi hakim militer di Mahkamah Militer Kodam 3 tanggal 17 Agustus di Sumatera Barat. Proses pemeriksaannya berhasil membongkar jaringan Biro Khusus PKI di wilayah Sumatera Barat dan Tengah. Di Sumatera Barat, Kepala Biro Khusus adalah Baharudin Hanai, dengan wakilnya Jayusman alias Mamak. Di Riau, Ketua Biro Khusus adalah Muhammad Amin Zain. Mereka ini selalu berusaha secara sistematis memengaruhi perwira-perwira teras Kodam 3 tanggal 17 Agustus. Mereka juga ikut dalam rapat-rapat Biro Khusus yang dipimpin DNID, tulis Sa'afruddin Bahar lewat surat elektroniknya kepada saya pada April tahun 2012. Informasi Sa'afruddin Bahar ini memungkinkan kita menyimpulkan bahwa Biro Khusus PKI bekerja di semua instansi dan daerah militer.
bahwa perwira-perwira Diponegoro di Jawa Tengah itu mengeluhkan gaya hidup para jenderal pimpinan Angkatan Darat di Jakarta yang mereka anggap mewah dan jauh dari kesederhanaan. Bagi mereka yang kenal budaya Jawa Tengah masa itu, memang tidak sulit dimengerti. Tapi, yang membungkus keluhan itu dengan ideologi dan mengarahkannya menjadi suatu gerakan politik dan akhirnya militer, jelas adalah Biro Khusus PKI. Menarik untuk dicatat bahwa keluhan itu sama sekali tidak ditujukan kepada Soeharto yang bukan saja tidak termasuk kelompok Yani, melainkan juga karena kehidupan ekonominya sebagai jenderal senior waktu itu kabarnya memang tergolong sederhana. Soeharto dan para anak buahnya di Kostrad juga memang jauh dari gaya kehidupan kosmopolitan. Daino, seorang tokoh PSI Yogyakarta dan mantan pemuda Patuk, teman Soeharto semasa revolusi di Yogyakarta, mengungkapkan kepada saya pada tahun 1984, bahwa menjelang Gestapo itu, Ibu Tien Soeharto pernah menyampaikan kepadanya rencana Soeharto keluar dari tentara. Menurut istrinya, Soeharto merencanakan mencari pekerjaan lain untuk membiayai keluarga yang tidak bisa lagi ditopang oleh penghasilannya sebagai seorang Panglima Kostrad. Dalam memoarnya, Jusuf Wanandi membenarkan cerita Daino tentang rencana Soeharto keluar dari militer. Tapi, alasannya lain. Menurut Jusuf Wanandi, ceritanya bersumber pada Jenderal Sujono Humardani. Soeharto memutuskan akan berhenti dari tentara karena kecewa tidak diangkat menjadi Panglima Kolaga dalam rangka Dwikora Pengganyangan Malaysia. Jabatan tersebut diberikan Soekarno kepada Laksamana Madya Udara Omardani, Panglima Angkatan Udara, yang jauh lebih junior dari Soeharto. Dia menulis surat pengunduran dirinya dari Angkatan Darat pada Mei, tapi diintersep oleh Letnan Kolonel Sujono Humardani hingga tidak sampai ke tangan Nasution, tulis Wanandi. Kesan saya, para perwira Diponegoro yang terlibat Gestapo itu sebenarnya tidak semuanya komunis. Beberapa di antara mereka hanya Soekarnois. Tapi, rata-rata mereka menganut ideologi nasionalisme dengan lapisan xenofobia yang kental, penuh curiga kepada orang asing, terutama orang kulit putih, disertai pandangan kerakyatan yang ditandai oleh kesederhanaan dan keprihatinan hidup. Hal demikian itu umum ditemukan di kalangan kaum abangan di Jawa Tengah pada masa tersebut. Sebagai Soekarnois yang kerakyatan, mereka memang tidak sulit dihasut oleh Biro Khusus PKI untuk melawan Dewan Jenderal yang bekerja sama dengan CIA dan tidak loyal kepada pemimpin besar revolusi. Bayangan Madiun 1948. Pembantaian besar-besaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur pasca operasi Gestapo tidak bisa dilepaskan dari persepsi dan trauma golongan Islam dan nasionalis kepada kaum komunis yang membantai mereka setelah PKI menguasai Madiun pada September tahun 1948. Itu kesan kuat yang saya peroleh dari banyak tokoh masyarakat Jawa Tengah ketika meliput operasi RPKAD dalam rangka pembasmian Gestapo di kalangan militer. Jangan lupa bahwa Gestapo terjadi hanya 17 tahun setelah peristiwa pemberontakan komunis di Madiun tersebut. Ingatan banyak orang di Jawa Timur dan Jawa Tengah terhadap kekejaman komunis di Madiun pada 1948 masih sangat segar ketika Gestapo terjadi. Sebagai reporter muda yang meliput operasi anti-Gestapo pada November tahun 1965 di Jawa Tengah waktu itu, saya banyak berjumpa dengan mereka yang dulu mengalami peristiwa Madiun. Masih dengan ingatan jernih mereka berbicara mengenai kekejaman PKI waktu itu. Karena itulah, mereka sangat takut jika Gestapo PKI menang. Latar belakang seperti inilah yang membuat mereka umumnya bersikap dan bertekad, dibunuh atau membunuh duluan. Dengan memperhitungkan faktor trauma Madiun itulah, antara lain, kita harus mengerti terjadinya pembantaian besar-besaran pengikut PKI, atau yang dituduh PKI, di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa itu. Lalu siapa sebenarnya yang berada di balik Gestapo? PKI sendiri, kata pemerintahan Orde Baru.
Akibat pertentangan internal Angkatan Darat, kata PKI dan para ahli Indonesia di Cornell University. CIA, kata Peter Dalescott. Soeharto, kata Werdeim. PKI, tentara, dan Nekolim, kata Presiden Soekarno.